Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema, yaitu memajukan desa yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan tanggap terhadap dinamika. Di edisi hari ini, Kamis, hari yang ke-19 di bulan Mei 2022. Baik, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta visi misi dan juga arah kebijakan dari Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut berikut akan disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Bapak Haji Bambang Kusudarisman. Silakan Pak. Baik, makasih Bu Nelly, sahabat saya. Siap. Kita sama-sama PIM. Iya. PIM 4 ya, Bu Nelly. Betul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam motivasi dari saya untuk semua. Ini fans apa? Rekan dengar, Pak. Rekan dengar Iya. Radio Tuntung Pandang yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Motivasinya semangat pagi. Iya. Terus jawab pagi gitu. Pagi. Iya. Baik, sekali lagi semangat pagi. Pagi. Baik. Oh. Pagi itu ada harapan, Bu Nelly. Pagi itu adalah masa depan. Pagi itu adalah hidup lebih baik, dan bagi kami pagi adalah desa yang maju dan sejahtera. Oke. Baik Bu Nelly, ini sedikit saja saya tampil sendiri. Kebetulan mohon izin kabit saya lagi semua pada tugas nih di desa. Saya tampil sendiri nggak apa-apa. Tidak apa ya. Nah, jadi PMD ini tupoksinya intinya adalah membina desa, Pak. Membina desa, memberdayakan masyarakatnya, dan membina pemerintahan desa. Itu tugas pokoknya. Jadi terkait dengan tema, memang kita sudah melakukan upaya-upaya kita pembinaan desa, pemerintahan desanya itu kelembagaannya BPD, kemudian juga desanya itu sendiri, termasuk kelembagaan yang ada di desa. Iya. PKK juga kita dengan tim gerak PKK Kabupaten kerjasama membina desa. Kita juga membina posyandu, membina desa adat, itu kan pembinaan kan. Jadi ya, semuanya lah pemerintah. Kalau pemberdayaan masyarakat, kita PMD ini lebih fokus bagaimana memberdayakan ekonomi. Supaya desa itu berdaya saing, dia harus punya BUMDes. Dan itu wajib. Nah, alhamdulillah kita dari 130 desa sudah terbentuk ini sekitar 121 iya. Ya. Nah, ini sedikit target saya lagi. Sebelum habis RPJMD Pak Bupati tahun depan, target kami semua desa sudah ada BUMDes. Kenapa? Saya ada sinyalemen sedikit dari orang pusat, Pak, dari sekarang tolong BUMDes siapkan. Kenapa saya bilang? Siapa tahu nanti kebijakan pemerintah berubah. Iya. Karena kan desa ini ada dua sumber, Bu. Ada ADD, ada dana desa, di samping biaya yang lain, penyisihan pajak dan lain-lain. Selama ini dana ADD digunakan untuk gaji dan penghasilan tetap dan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa bersama perangkat dan BPD dan operasi habis ke situ, Bu. Nah, sisanya dana desa untuk membangun. Nah, itu yang banyak dari pusat, dan rata-rata kita di desa ini rata-rata 1, berapa miliar. Nah, itu kalau nanti kebijakan pemerintah pusat berubah tiba-tiba, dan tapi nauzubillah jangan sampai mudah-mudahan tetap ya. Tiba-tiba itu ditarik dana desa bangun pakai apa? Iya, tidak usah ditarik secara keseluruhan ya, dipangkas aja misalnya ya. Ini akan mengalami kesulitan. Sudah ada sinyalemen, dana desa itu dikurangi. Karena sekarang ini pusat melihat prestasi kerja dari desa. Tahun ini ada yang naik, ada yang turun. Nah, kenapa turun? Mereka dinilai dari IDM. Nah, itu namanya Indeks Desa Membangun. Dan alhamdulillah sesuai harapan Pak Bupati juga, ini adalah misi Pak Bupati di RPJMD kita, bahwa saya 2023 semua desa harus terentaskan di desa tertinggal, dan alhamdulillah ini bocoran belum resmi, Pak. Jadi sudah alhamdulillah kita bocorkan sudah. Tahun ini kita bocorkan saja. Desa kita tidak ada lagi yang tertinggal. Ini prestasi alhamdulillah. Pak Bupati. Bukan prestasi kami, tapi ini Pak Bupati yang selalu memberikan dorong kepada kami. Jadi Bu Nelly, izin dari kita ada sekarang yang tertinggal dulu kan Desa Pantai Harapan dan Handil Maluka. Itu sudah terentaskan.
sehingga kita alhamdulillah yang mandiri ada 8 Pak. Ini prestasi luar biasa mandiri. Jadi ada 8. Saya targetkan di masa kepemimpinan saya ini paling enggak semua kecamatan 1 lah desa mandiri. Ini lagi prosesnya 8 tahun depan nambah lagi minimal 11 ya. Kurang 3 ya. Kurang 3. Iya. Ini yang belum nih Bumi Makmur sama Kuro kalau salah. Satunya lagi saya lupa. Jadi ini Bu Neli saya terangkan kalau untuk mandiri itu 8. Nah, bawahnya lagi kategori majunya itu 52, Pak. 52. Nah, yang lain ini berkembang. Nah, ini ada di bocoran lagi nih. Sudah ada perintah dari Bupati, kita menggarap kalau nanti desanya itu bisa mencapai mandiri atau IDM-nya itu bagus mencapai mandiri, ada reward. Berapa? Oh, nanti. Saya dengan Pak Darbin BPKD sudah di perintah Bupati susun. Kita ada reward bagi desa yang berprestasi untuk memberikan semangat ya Pak dan itu tuh nanti ada aninya untuk bukan untuk kepala desa tapi untuk desa, dan untuk membangun desa, bukan nanti dikasih sekian duit dibagi-bagi. Ini masuk ke program pembangunan desa. Nanti tunggu saja kepala desa. Tunggu tanggal mainnya gitu. Yang penting kan saat ini kita bersemangat dulu untuk meningkatkan. Ada kebijakan dari Pak Bupati untuk menstimulan supaya semangat dan desa membangun. Karena desa mandiri ini memang tidak mudah Bu Neli. Banyak kriteria, banyak indikator yang diberikan agar kita mandiri agar dapat mencapai status mandiri. Betul. Maunya semua desa mandiri tapi situasi kita memang kita sambil jalan dan kami di PMD tidak mau merekayasa nilai. Betul. Kami bisa aja Pak kita markup di administrasi misalnya ya kita kan buat sedemikian rupa agar nama baiknya bicara angka nih tinggal di up selesai. Pak Bupati tidak mau harus memang benar-benar kenyataan ya, sesuai dengan kenyataan. Ini mudah-mudahan para pendamping desa kepala desa mendengar kami real. Tapi ada juga unik Pak, ada yang memang bisa naik nggak mau naik. Karena termakan hoax. Betul. Katanya kalau naik ke mandiri itu tidak dibantu. Sama tetap dibantu malah dapat reward. Ini yang salah paham. Iya, salah paham. Ini yang perlu dipahami ya. Sehingga masyarakat kita benar-benar mengetahui untuk menuju kepada desa mandiri bersama-sama bersemangat ya. Jadi jangan khawatir ketika kita nanti naik kelas, anggap naik kelas ya. Tentu ketika naik kelas ini akan lebih banyak lagi ya program-program yang nanti dipusatkan di sana begitu. Ada reward dari kemudian ada reward juga. Ini kan kebijakan khusus kan ya dari pemerintah pusat kita. Itu kalau rewardnya prestasi kerja baik sekitar 200 juta naik itu Bu. Itu sudah luar biasa itu. Prestasinya kada kelihatan turun. Sekarang kada lagi lengah. Betul. Karena naik turun itu bagus bagus. Sehingga artinya kan aparat desa dan seluruh masyarakat kita berlomba-lomba berlomba-lomba untuk meningkatkan bagaimana jangan hanya stagnan ya desa kita sudah mencapai desa maju, udah deh kita sampai di sini aja gitu ya. Jadi harus tetap kita bersemangat untuk meningkatkan lagi ke desa mandiri ya. Apa saja nih Pak apa yang menjadi andalan dari arah kebijakan ya arah kebijakan dari Dinas PMD ini Pak? Betul, ini kan berdasarkan kebijakan Pak Bupati kita sekarang fokus pada BUMDes. Jadi BUMDes tadi saya katakan ada 121 dan alhamdulillah Bu Neli ini prestasi membanggakan kita tahun kemarin satu BUMDes kita itu juara provinsi. Alhamdulillah. Jadi BUMDes Berkah Mulia. Desa Bukit apa Mulia di Bukit Kintab. Mulia. Kemudian mereka juga prestasinya selain juara provinsi, mereka itu adalah kandidat 7 besar ASEAN. Jadi mewakili Indonesia kita 7 besar nih yang akan maju ke ASEAN. Sayangnya kita kalah dengan Jawa Timur kemarin. Tidak mengapa itu sudah supaya semangat. Ini kebetulan kita lagi BIMTEK BUMDes ini. Kita direktur BUMDes kita BIMTEK biar mereka tambah wawasan. Betul. Dan sedikit pun yang biar tahu. Jadi PMD ini sejak saya diperintahkan Pak Bupati ditugaskan di PMD sejak bulan Agustus kemarin. Saya kalau pembinaan desa yang berupa pembinaan diklat itu BIMTEK, kita paling enggak kita sudah komitmen dengan kawan-kawan ada ulun sederhananya misi Indonesia Raya.
Apa itu? Apa itu, Pak? Indonesia itu kan ada salah satu baca bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Iya. Ini yang dibangun tuh jiwa dan raga. Oke, betul. Raga itu apa? Raga itu adalah kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Betul. Ini menarik Bu Nelly. Iya, betul menarik. Selama ini kan kita arahnya pada fisik gitu ya, ke fisik iya, otak. kepada iya, betul Jadi sekali. saya coba juga membangun jiwa, ruhaniah. Oke. Semua perangkat desa dan BPD. Saya Betul, sudah, betul. alhamdulillah dengan izin Pak Bupati sudah bukan keliling sih, sudah ke desa-desa. Ketika ada pelatihan apapun, saya sisipkan itu tugas saya. Materi. Nah, tugas saya materi untuk kayak SQ, ya itu betul, namanya itu penting. pencerahan mental spiritual. Betul, Sama betul, ini betul. ilmu Pak Nizar Baharijo kita Iya, pakai. betul Pak. Apalagi dalam kondisi zaman sekarang ya, Betul. kita yang serba digital, kemudian modernisasi yang luar biasa gitu ya, dunia yang sudah semakin sempit begitu ya. Banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat merubah jiwa seseorang begitu ya. Betul. Mentalitas. Iya, itu penting ya. SQ Banyak itu juga penting kita sekali. juga sendiri ada beberapa kepala desa yang sekarang berproses ini. Nah, dalam Oke, bahasanya oke. sekolah lah ikut saya. Iya. Oh, peningkatan kapasitas Mereka ya. itu punya duit tapi mentalitas ternyata. Iya, Jadi iya, kami ternyata coba betul. di samping kita profesionalisme kerja, kita berbagi dengan kawan-kawan kepala bidang. Mereka adalah untuk mengasah kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual dan emosional. Oke. Itu dengan aturan, protap segala macam. Betul. Nah, saya Dan kekuatan komitmen juga, iya. Tugas saya itu, karena itu saya berharap 3 kecerdasan itu berimbang. Kalau kita cuma cerdas otak, jadi orang yang sombong, Pak. Iya. Merasa paling benar, paling pintar. Bujurnya aja. Nah, bila Iya. kita cerdas emosional, jadi penipu, Pak. Karena orang cerdas emosional itu raja pandai orang Iya. orang marketing lo. Iya. Nah, tapi bila dia cerdas spiritual jadi petapa, nya bahalabat gunung aja. Iya, Nah, kata di orang. ternyata orang, tapi bila 3 kecerdasan ini seimbang, Iya. insya Allah itu namanya insan paripurna. Betul. balance Amin. Nah, kalau Iya. teori di pengembangan SDM itu kan kemampuan seorang aparat itu atau kita ASN itu adalah namanya dapat di prestasi kerja. Itu 3, skill, knowledge, attitude, sama tuh. Iya. Skill itu kemampuan teknis, knowledge itu pengetahuan, pendidikan, dan attitude itu adalah rohaniah. Iya. Tapi rohaniah ini menggawang 2 kecerdasan itu. Orang yang cerdas berimbang, dia tidak akan korup. Iya, Nah, apalagi dia dia- akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Apalagi desa. Adakah kedadakah duitnya ya kalau? Desa ini kan tahu maaf desa ini kan kadang ganal tuh. Iya betul. Menggiurkan ya Pak. Siltap dan tunjangan tuh kadang-kadang. Iya. Kepala desa 5 juta, ada ulun kepala dinas berapa? Oh, mempunyai tahu kan? Jadi ulun kayak apa Iya. caranya dengan gaji yang sedikit, secara dunia dapat seitu untuk bangun desa, tapi akhiratnya adalah tiket menuju surga. Nah, itu bukan hak Oke. Pak. Allah. Dan Pak Bupati juga begitu. Kalau Pak Bupati bekerja adalah ibadah. Nah, betul. ya kalau sama di radio ini mungkin hontornya kalau ganal, tapi bila Kadang-kadang, kita iya. ini ikut ada manfaat, orang yang mendengar ada manfaat, ada aja. Iya, Ada betul. aja balasan dari Allah. Kebahagiaan batin. Bila pian kalau percaya Penyaluran hobi. mati berdahulu. Iya. Itu bukan. Kalau nggak percaya, bila pian ini Iya. lillahi ta'ala di radio ini untuk memberikan informasi yang baik masyarakat memakai, itu dapat pahala Betul, jariah. betul. Nah, jadi tadi kembali ke bukit ini, ini semangat nih. Iya betul. Saya semangat juga Pak. Saya semangat juga Pak Bukit ini. Mulia itu alhamdulillah tahun ini Pak bisa memberikan penghasilan pendapatan desa asli desa itu 179 juta, lumayan Pak. Tapi kalau di Jawa tuh tuh cemen, tapi Iya, untuk iya, tingkat Kalsel Iya, Kalsel. 179 juta loh setahun. Kenapa kawa? Kebetulan mereka kemitraan dengan Arutmin. Oh iya. Tapi itu tidak serta-merta walaupun mereka berada di ring 1 Arutmin. Iya, kalau pengelolaannya. Iya, tetap profesional. Iya. Nah, jadi contoh nih, mereka tuh kerjasama kuliner untuk karyawan. Nanti Bu Neni saya ajak lah ke sana kalau Amin. kalau mau lihat. Iya. Jadi begini, saya pertama ke sana saya pikir ini yang memasak adalah chefnya restoran. Undang galah tuh pengen kayak ibu kulale, kayak tangan nih buat. Iya. Ulun tanya ke restoran, ulun hantam gitu. Sekali itu adalah orang Bumdes. Dulunya pemborongan dari Jakarta boy. Jadi bila nukar tuh ke Banjar, nukar Baras, nukar semua ke Banjar lah. Nah ketika Bukit Mulia itu Bumdes yang mengambil alih,
beras dari Kintab. Iya. Jual dari Sayur-sayur Jorong, di Kintab. sayur semua. Jadi Iya. inilah imbasnya fungsi banyak BUMDes sekali. itu Iya. kan tidak hanya mencari duit tapi untuk memberdayakan ekonomi. Iya, meningkatkan juga Jual kepada masyarakat. ada sekarang. Iya, betul. Sayur semuanya. Jadi alhamdulillah, dan juga kita saat ini juga ada satu BUMDes yang mereka itu kerjasama dengan Arutmin juga, alhamdulillah. Ini terima kasih ini jajan Arutmin luar biasa. Iya. Jadi bikin pengeringan gabah. Nanti gabahnya itu digiling, kemudian di packaging, dibikin kemasan, dijual untuk tanah laut. Nah, mudah-mudahan karena buah ASN kita itu Nabila sudah jadi, jangan nuker ke lain. Iya, Nanti produk kita jadi dari beras dari Kintab dan sekitar itu makanya ini BUMDes ini memang harapan kita. Karena BUMDes inilah mesin uang desa dan mereka untuk mencari pendapatan. Iya, betul sekali. Itu BUMDes. Oke. Terus Pak Bu Neli, untuk juga desa biar maju, Pak Bupati ada kebijakan desa berciri khas. Berciri khas, oke. Nah, jadi untuk tahun sudah ada 11 Bu Neli. Iya. Target kita 20 sebenarnya. Oke. Bisa jadi contoh saja untuk tahun ini kita sudah 2021 2020 contoh Sungai Bakau itu kampung pahat-pahat. Nah, jadi khusus iya betul. Itu memang sengaja kita bina pahat-pahatnya, dijaga sedemikian rupa. Di sana orang tahu ke Sungai Bakau itu adalah pahat-pahat, terus ciri khas mereka. Kemudian Pandahan itu, nah ini kuliner jagung. Iya, kuliner jagung. Kalau jagung negara-negara tuh. Iya, betul. Itu hebat marketing. Biar kada musim jagung, ada jagung di situ. Iya. Jagung negara-negara kalau itu marketingnya, Pak. Betul. Jagung diisi botol ya. Nah, itu salah satu ciri khasnya. Teknik menarik perhatian ya. Pandangan baru nih, ini seni Damuluk, Bejapin juga. Iya. Kita lestarikan, jadi pelestarian budaya dan juga desa punya ciri khas. Kemudian Martah Dauro nih, Kampung Sasirangan. Oke. Yang kita pakai ini kan iya. Matada. Nih, dengan Mas pakai mungkin ada dari Matada. Kemudian juga Tongkaran itu Kampung Durian. Nah, itu. Oh iya, betul. Tongkaran itu apa ngarannya tuh, atau bukit apa tuh, nah ada. Kemudian juga di Tanjung, di Tanjung ada Ngajo. Jadi ada 11. Nah, itu istilahnya Bupati itu mengangkat ciri khas desa. Iya. Dan itu kan fokus kita bantu untuk pengembangannya. Kita ada pembinaan lembaga adat juga di desa. Oke. Itu Bu Neli, salah satu keunggulan kita. Sehingga juga desa bukan hanya artinya mereka memajukan kepada ekonomi ya, tetapi mereka juga memajukan kepada kelompok-kelompok masyarakat, baik itu sosial, budaya ya, UMKM gitu. Nah, sehingga ini sangat membantu dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan indikator desa. Dan alhamdulillah Pak Bu Neli, Pak Bupati support. Jadi saya lihat, saya juga kaget di Alfamart tuh ada produk BUMDes, kerupuk, takut tujuh. Jadi ternyata Pak Bupati menyiapkan, sudah masuk ke pasar modern ya. UMKM sementara Alfamart. Iya, punya kewajiban mungkin ya, ada kebijakan Pak Bupati mungkin setiap pasar modern punya pojok, punya pojok UMKM setempat. Bagus ya. Kita dorong BUMDes ikut sosialita. Iya. Mereka bisa jadi vendor lah. Itu salah satu, ini kebijakan Pak Bupati kalau kita pelaksana saja sih. Dan juga kita ini yang ciri khas kita ini Mandunga Tutung Pandang tuh luar biasa Pak Bupati. Iya. Banyak sekali keuntungan yang didapat ya ketika ditempatkan sebagai desa lokasi Mandunga Tutung Pandang. Artinya Pak Bupati ingin pimpinan itu dekat dengan masyarakat. Iya, dan langsung mendengar, betul. Langsung berbicara, melihat, menyerap aspirasi, langsung melihat kayak di desa, dan tidak kurang kalau langsung meninjau apa yang diperlukan desa. Contoh ini yang jalan tadi yang EDM-nya kalau naik nih, Desa Pantai Harapan itu Desa Pantai Harapan itu jalannya tuh kan karena ingnya tuh di pinggir laut, jadi ngalih dibangun. Iya. Dulu kan terisolir sekali ya Pak. Kalau tidak pakai klotok kada bisa nih ke sana dulu ya. Kalau sekarang ke sana itu perlu perjuangan. Nah, nanti Pak Bupati juga ada dengan adanya Manunggal kemarin beliau tinjau sehingga sekarang ada jalan tembus. Jalan yang baru jalan darat berarti ya. Tembus Pantai Harapan. Insyaallah tahun 2023 ini tembus. Jadi masyarakat itu kalau mau ke Pelihari ya kada harus berjuang lagi. Apalagi bila pasang banyak berkelotok. Iya, betul. Nah, jadi alhamdulillah Pak Bupati luar biasa support dan memang desa ini kita ada ada moto bangun negeri dari desa, jangan bangun desa untuk negeri, bangun negeri untuk desa. Jadi dari desa dulu dibangun, desa dimajukan.
Nah itu yang dan kemajuan signifikan Pak Bu Nelly, kita melihat stafnya juga, kalau lihat pembangunan desa saya juga kadang-kadang alhamdulillah desa ini saya kebetulan kan tidur di Pak Bupati, tidur kita lihat kedalamannya, rumahnya tuh bagus-bagus kan. Iya, ternyata ya. Allah rumah kepala dinas. Betul. Alhamdulillah desa tuh Pak. Ya. Iya, mereka kan lahannya luas gitu ya. Di pedesaan kan lahannya luas. Kadang-kadang bermalam Pak Bupati, kadang-kadang bermalam di desa. Jadi kan tidur di desa nih, tahu kayak apa kasur orang, kayak apa sampai ke WC-nya. Dan Pak, ketika manunggal itu kan para PNS kita juga dan seluruh insan pemerintahan yang menginap di situ juga anggap kayak, kalau saya sih anggap kayak sebuah refreshing Pak. Kita melihat desa dengan kondisi yang asri gitu ya, alamnya yang ya kehidupan masyarakat desa dengan budayanya yang masih lekat gitu, yang terkadang di perkotaan sudah agak menipis. Betul, gitu. Iya. Refreshing. Saya kalau bermalam saya paling suka habis subuh Mas. Iya. Habis subuh saya sengaja jalan. Jalan-jalan. Sama, Pak. Iya. Jadi nang bujur-bujur hidup tuh burungnya berkicau. Iya betul. Nah itu ya. Suasananya ini yang karena perlu kita jauh-jauh ke Jakarta sana. Iya betul. Ya, ternyata banyak potensi di pedesaan kita yang bisa. Segar. Betul nih. Habis subuh tuh kan berjalan ulang keliling, amalan bila sampai subuh berjamaah ulang keliling. Iya. Pak Bupati juga sering seperti itu dulu ya. Sampai sekarang pasti. Luar biasa. Pak Bupati. Malam, apalagi malam juga, malam bisa tidak tidur. Yang kadang kalau dilawan tuh sini fisik sih. Iya. Kalau sudah berpenderan sampai jam 4 dasar ya. Kalau kepala dinas sini tahu. Begadang. Yang lainnya sudah terbantai lah. Kadang sudah sini. Di sini tahu. Luar biasa. Teman bola ya Pak. Iya ya. Sore main bola. Kita luar biasa punya Pak Bupati. Iya, punya pimpinan yang luar biasa ya. Datang dari Jakarta. Langsung ke lokasi, sore main bola, malamnya sampai jam 4. Jadi Bapak itu sebentar saja, sholat subuh lagi. Habis itu gotong royong lagi. Jadi ulunnya miring lucut. Nah jujur aja ini luar biasa Pak Bupati kita ini dikaruniai Allah kekuatan dan semangat beliau yang tinggi. Amin. Karena kan sampai September 2003 nih. Itu Pak Bu Nelly. Apalagi. Oke. Iya. Ini Pak terkait BUMDes tadi Pak. Tentunya permasalahan klasik di desa ini biasanya ada yang SDM, mohon maaf izin ya, yang kompeten. Jadi bagaimana upaya dari PMD Pak dalam meningkatkan kapasitas dari para pengelolaan yang baik ini Pak? Yang pertama kami mengawal. Kita punya 2 orang yang luar biasa untuk BUMDes. Kasih PM sama pendamping desa. Ada pendamping desa ya. Mukhlis namanya, itu mengawal. Jadi kalau ada BUMDes yang SDM tadi kan, mereka siap bina, mereka turun langsung dari internal kita langsung siap mengawal mereka, kita kawal sampai mulai awal sampai akhir, sampai mereka jadi, karena kan BUMDes itu berat juga Bu, di awal dibutuhkan harus ada badan hukum, dikawal. Yang kedua sama kayak orang berbisnis ya, itu kan kayak perusahaannya, kayak perusahaan lah. Jadi harus SDM-nya memang orang yang punya kemampuan berpikir ekonomis, tapi punya hatinya komitmen yang kuat, berjiwa sosial. Ini beda dengan kita punya CV ya. Itu kan kita aja cari kita aja keuntungannya. Tapi kalau BUMDes ini mereka selalu mencari keuntungan untuk mereka, juga kewajibannya disisihkan untuk desa. Ini mulianya, Pak. Jadi ini salah satu kita membina, ini lagi di Hotel Sinar kita 2 angkatan ini. Kemarin dibuka Pak Bupati diwakili Pak Asyahtu, kita lagi bintek BUMDes. Saya katakan kawan-kawan, binteknya jangan banyak teori, langsung praktek. Cara mengolah neraca, bukan neraka lah. Neraca dengan pembukuan desa, pembukuan BUMDes. Jadi langsung Pak, di orang pajak kita panggil juga, jelaskan bagaimana pajak di BUMDes. Dan juga beberapa SKPD terkait juga, karena kita ada pembina BUMDes. Jadi upaya kita itu ada bintek Pak. Ada bintek itu tahun ini kita laksanakan 2 angkatan, diikuti semua direktur BUMDes. Ini selama 3 hari penutupan. Pelatihan hari ya? Ya besok nanti angkatan 2. Jadi ini kita bekali lah. Nah, dibekali pengetahuan teknis, SOP, regulasi, dan juga dibekali kemampuan mental spiritual. Ini yang memang agak beda pada di tanah laut, dan kadang-kadang bingung juga kawan-kawan kayak apa. Ini saya pikir harus berimbang Pak, jiwa raga harus berimbang. Jangan sampai orang tuh terlalu banyak tahu ilmu ekonomi tapi hatinya kan BUMDes ini beda Pak. Memang kalau perusahaan tuh harus memang
ekonom ala desa tapi kan. Nah, jadi kita bisa dan juga sekarang ini alhamdulillah ada sekolah BUMDes nasional. Kalau mau ini Bu Nelly ada. Jadi Kementerian Desa menyiapkan sekolah BUMDes, tidak ada, kita hanya membayar ya tiket PP lah sama di sana, tapi untuk narasumber tidak dibayar. Jadi kalau mereka ingin taraf nasional ada di Jogja, ada di Bali. Sudah dari kita sudah ada yang bisa dikirim ke sana belum ya? Karena ini kan terkait dana mungkin. Tapi sama rakyat juga untuk lebih wawasan nasional kan. Kalau wawasan daerah kita sudah kita datangkan juga kadang-kadang narasumber dari provinsi, dari balai latihan kerja itu juga kita datangkan. Cuma untuk level nasional kita punya sekolah BUMDes nasional. Dan hanya bayar tiket saja, mereka tiket PP dan penginapan. Ya kan perlu duit juga modalnya, cak aja kalau bujukung aja Mas. Tapi ini harapan kita Bu Nelly, harapan kita desa itu maju tergantung desa. Sebenarnya BUMDes ini merupakan ya tulang punggung lah Pak ya. Diharapkan karena kalau desa mandiri ini kan diharapkan tidak tergantung pada bantuan dari kita lagi. Motor ekonomi misalnya. Yang kan perlahan tapi pasti nih. Kalau di Jawa tuh luar biasa Bu, desa tuh bisa menggaji perangkatnya tuh gaji 50 juta tuh kecil. Iya betul. Kayak di Malang itu mereka kan memanfaatkan kebun karet, kebun sawit, dan itu tanah desa. Dikelola BUMDes. Nah sekarang ini juga kita juga sedang ya alhamdulillah di PRD sudah ada Perda pariwisata, desa wisata, di mana desa wisata ini juga dibawa menjadi subunit dari BUMDes Bu. Jadi pariwisata ini juga digawangi oleh kawan-kawan Pokdarwis, tapi mereka itu bergabung di BUMDes. Kenapa? Karena BUMDes ini sekarang badan hukum. Bukan badan usaha biasa, mereka berbadan hukum. Berbadan hukum, Jadi kalau mau kerjasama atau misalnya mereka kontrak dengan perusahaan boleh dengan badan hukum ini adalah itu nasional di Kemenkumham. Oke. Lalu bagaimana Pak upaya kita untuk memajukan atau untuk mengawal desa-desa yang sudah berciri khas tadi? Ini kan ada kemungkinan nih nanti misalnya tahun ini ditetapkan desa ini berciri khas ini gitu. Kalau kita tidak membina, kalau tidak dikawal, ciri khasnya ini lambat laun bisa hilang begitu. Apalagi kalau berganti pemerintahan kan biasanya seperti itu. Nah, bagaimana Pak program dan upaya dari PMD sendiri? Kuncinya sinergitas. PMD ini hanya koordinator. Jadi misalnya ada berciri khas pertanian, misalnya, itu nih dinas pertanian membina. Harusnya begitu Bu. Jadi ada sinergi, kita ada koordinasi. Selama ini sinergitas sudah bagus atau masih tersendat-sendat begitu? Dalam perjalanan. Masih ada. Sinerginya tuh belum solid. Belum mulus ya Pak ya? Belum mulus. Ada semacam karena kan program kendala-kendala juga. Betul. Mereka banyak berbenturan ya. Sama dengan BUMDes juga kan dinas juga mau itu. Saya kemarin ini tertarik nih Pak siapa kepala dinas pertanian itu menawarkan komben itu yang di desa yang hibah dari pemerintah itu pusat itu dikelola oleh BUMDes. Selama ini Poktan kan? Poktan ini kan rencana di Kurau apakah sudah jalan, komben itu dikelola oleh BUMDes semua Bu. Jadi kalau BUMDes mengelola kan mereka profesional, selama ini kan Poktan yang. Nah kalau BUMDes yang mengelola bisa disewakan ke lain. Itu salah satu. Jadi ini sebetulnya adalah bagaimana sinergi kita dengan semua lintas sektor ya di dinas KPD. PMD lucu juga. Betul sekali karena saling karena luas ya ruang lingkupnya pemberdayaan. Desa itu kan utamanya PMD, tapi juga yang lain juga pembina. Mereka semua pembina. Tidak mungkin hanya PMD. Makanya ini sinergitas itu kata-kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk tapi kami selalu berusaha makanya kami kadang-kadang selalu memerlukan waktu, memerlukan komitmen yang kuat ya Pak. Ini kan desa berciri khas, kita selalu melibatkan dinas instansi lah ketika biar mereka tahu Bu. Misalnya di Kurau ini kan ada nama yang Jambun. Nah itu kan mereka kan terkendalanya packaging kan Pak Pasturi membantu untuk packagingnya, terus untuk pola tanamnya kan mungkin dari pertanian, nanti untuk transportasinya kan mungkin dari PU atau dari perhubungan. Jadi
harus ada sinergi. Harus ada sinergitas memang. Karena KW begawi seorang. Iya, dari harus bergotong royong, gak bisa betul. Ya, yang selama ini ya sinergitas ini masih banyak terkendala ya Pak ya. Kita sudah harapkan jalan tapi belum solid. Oke, ada yang bergabung? Oke, baik. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggih, Pak Har, silahkan Pak. Salam sehat dulu Pak Kepala Dinas PMD. Nggih, siap. Waalaikumsalam. Nggih, tetap semangat Pak. Nggih, siap. Ya, halo. Oke, lanjut Pak. Agak tenggelam nih. Rekan Batu Abar. Pak Har nih biasanya mobile Pak, jadi bisa. Pak Har ya, Batu Abar ya. Nggih. Sidin biasanya mobile, jadi kadang-kadang ada berada di blank sinyal gitu ya, agak putus-putus. Iya. Oke, Halo, Pak Har. Baik, halo Pak Har. Boleh dilanjut Pak? Nah, sinyalnya terbawa angin. Iya, Agak tenggelam nih Pak. agak tenggelam nih Pak Har. Kecil. Iya, halo. Ini ya kecil sekali Pak. Nggih. Ya sudah masuk nih Pak. Dia kecil sekali nih Pak. Ditutup beliau, mungkin mencari tempat yang dengan WA saja mungkin. Iya. Biasanya beliau mobile ya, jadi sambil berjalan ya. Iya, memang kita menangkap BUMDes ini memang dalam perjalanan memang perlu perjuangan. Iya. Ini masih istilahnya tuh salah satunya adalah desa itu bisa dana penyertaan. Jadi saya pantau dana penyertaan paling besar tuh 100 juta. Itu dari dana desa. Cuma mungkin tahun ini kita terkendala karena kan ada aturan Bu. Mekanisme yang perbanding rasio 70-30 itu di dana desa, apabila mereka sudah mencapai itu baru bisa penyertaan. Nah, ini kan kebijakan pimpinan kan saat ini kita menaikkan tunjangan kepala desa maksimal, karena itu semua maksimal akhirnya itu tersedekut kita semua, sehingga kita masih mencari cara bagaimana penyertaan itu masih bisa lah di desa. Mungkin dana desa, tapi dana desa kan saat ini sudah ada kepelingannya nih Bu. Dana desa itu kan 40% itu kan untuk BLT, kemudian juga 20% untuk ketahanan pangan, 8% itu untuk COVID, sisanya 32 untuk skala prioritas. Kebanyakan mereka pada karya tunai. Nah, ini yang masih kita mencari cara bagaimana BUMDes ini supportnya juga dari desa, tapi juga saya bilang support desa tidak hanya duit, misalnya aset desa, desa punya tanah, itu boleh dikelola oleh BUMDes, tidak hanya uang, yang penting semangat mereka bekerja. Ada yang mereka tidak tanpa penyertaan bisa jalan, itu. Artinya semua potensi ya Pak, semua potensi yang dimiliki oleh desa dapat dikelola oleh BUMDes. Tidak hanya duit, tapi desa boleh, dan fisik boleh ya, misalnya desa memiliki gedung misalnya ya Pak, bisa disewakan, gedung olahraga, itu BUMDes yang penyewaan tenda, sudah ada tenda, kemudian juga pengangkutan sampah, itu kecil aja lah. Ini yang kalau mau ganal pengangkutan sampah perusahaan atau ganal. Cuma kami mengharapkan BUMDes ini kemitraan dengan perusahaan-perusahaan di lingkarnya. Tapi kalau tidak ada perusahaan kayak di Kurau, itu sumber daya alam yang dimanfaatkan. Pengebukan sapi, nanti juga beras itu, kemudian juga peternakan itik, itu kan banyak itu. Jadi BUMDes itu tergantung dari potensi desa itu. Satu BUMDes itu boleh beberapa jenis usaha ya Pak ya. Subunit, bisa subunit peternakan itik, karena subunit misalnya tenda, penyewaan tenda. Simpan pinjam boleh loh Bu. Pak Har melanjutkan ya. Halo Pak Har. Halo. Iya, dapat nih. Silakan Pak Har. Kenal nih sama Maulana Bambang. Siap. Jadi gini Pak, menyambung masalah yang BUMDes tadi Pak. Sejauh mana peran PMD ini terhadap BUMDes yang tidak jalan itu Pak? Misalnya setelah terbentuk kan cuma formalitas saja, habis itu kan jalan lagi, padahal potensi di situ luar biasa. Kayak di Batu Ampar itu kan
ada air bersih di sana, ya kan. Nah itu kan luar biasa juga. Terus apa sih Pak yang jadi barometer bedanya dana desa tuh Pak? Terkadang desa A lebih besar daripada desa B. Padahal di desa itu tingkat kemiskinannya kecil gitu. Tapi kok dana desanya luar biasa sampai 3 miliar. Ya, gitu kan. Nah, yang jadi betul. Iya, sinyal lagi nih Pak. Oke Pak, mungkin sudah ditangkap Pak, sudah ditangkap ya. Sudah ditangkap ya Pak ya. Oke. Tadi tentang di BUMDes ya yang tidak jalan nih, bagaimana peran PMD. Oke, silakan Pak. Jadi memang kita kan di Tanah Lot itu memang untuk kategori BUMDes ini kan 4 yang maju, 2-3 berkembang, 7 tumbuh. Dan tumbuh ini juga kadang-kadang dibentuk kada jalan, macam-macam persoalan di desa. Tugas kami mengawal, Bu Nelly. Jadi kita mengawal tuh langsung kita turun ke desa. Ada 2 ahli BUMDes kita nih, Bu Marlisa itu adalah kasih poem saya itu ahli BUMDes, dan satu alhamdulillah bantu tenaga ahli kita dari pendamping desa Pak Mulis. Itu mereka yang turun ke lapangan. Saya juga menyaksikan kadang-kadang kita menyiapkan BUMDes itu kadang-kadang sampai bermalam di desa mereka itu. Saya enggak, mereka sih. Jadi tugas kita mengawal. Itu seperti yang dikata Bupati. Mengawal, mendampingi begitu. Kawal dan kawal. Kalau kita cuma datang hanya sekedar bintek. Lagi bintek nih di hotel ini apa? Bu Yayu tuh tersinar ya. Kita juga mendatangkan BUMDes yang sudah berhasil. Mereka memotivasi. Tapi tugas kami pun mengawal ini, dan kita siap. Masuk saya kalau saya sangat semangat kalau ada Pak, kami buka toko BUMDes. Saya yang langsung. Ini ada di Tampang kemarin buka toko BUMDes. Di pengadaan sembako misalnya ya. Ini juga diarahkan bagaimana BUMDes mengelola gas. Nah ini kebijakan bila LPG ya Pak, subagen namanya. Nah BUMDes bisa. Juga kita ada juga yang BUMDes yang menangani solar nelayan. Tapi suarangan ya. Memang ada masalah sih, tapi nggak apa-apa. Ini kan itu kan dinamika. Dinamika betul. Jadi Pak Har, tugas kami langsung Pak kita membina. Ketika kita ketahuan nih, ketika pembinaan dan juga pada saat Panunggal tutup pandang, itu semua BUMDes yang ada di kecamatan kita kumpulkan, kita briefing lagi, kita beri arahan. Di situ nanti ada curhat, memang Pak Har, BUMDes ini memang perlu perjuangan, bahkan kita juga berjuangnya. Saya bilang berjuang itu dari kecil saja, jangan langsung muluk-muluk, jangan langsung perencanaan. Bukan mulia itu sekarang Bu Nelly, mereka dapat kontrak itu 8 miliar untuk holding. Itulah kalau keuntungan. Makanya saya bilang desa-desa di ring tambang itu jangan diam. Jangan minta duit. Maaf lah, kadang-kadang 17 Agustus minta duit. Jangan minta duit. Minta kegiatan. Minta kegiatan. Bisa ikut apa kan? Holdingnya, kulinernya. Jadi Pak Har itu tugas kami Pak. Kami siap membina. Kalau Pak Har ada informasi BUMDes yang tidak jalan, siapa kami ke lapangan. Kami sudah diberikan kewenangan untuk Pak Bupati, dan memang perintah Pak Bupati kepada saya BUMDes, dan memang kita juga ini masih berjalan ini. Apalagi masalah ini tadi saya bilang ADD kita kan dengan naiknya tunjangan itu berpengaruh Bu Nelly. Dengan kinerja. Kita berharap nanti pendapatan kita meningkat, ya ADD bisa naik lah ke depannya. Itu harapannya. Yang kedua tadi yang barometer penetapan dana desa Pak. Nah ini memang dari dana desa dari pusat ya. Di Pak Har ada rumus Pak, tapi yang saya tahu tuh rumusnya itu dari pusat ada dihitung tuh luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian kondisi geografis, kemudian juga angka kemiskinan. Nah inilah yang pusat, yang rumusnya baku dari pusat. Gitu. Tapi ada kriteria lah. Itu. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Dan itu dari pusat. Memang baku dari pusat ya. Jadi kita tidak bisa merekayasa ya Pak ya. Ada hitungannya. Kalau Pak misalnya kepala desanya kenal baik nih dengan Om Abeng begitu ya. Itu pusat. Itu besar tidak ya? Makanya salah satu karena kementerian desa, apabila ingin dana desa naik,
prestasinya lewat EDM. Dilihat, dipantau, ternyata mereka bisa memantau dan dari profil, dari data-data yang kita berikan, dari IDM semakin tinggi mungkin IDM mungkin bisa semakin naik ya. Ada reward. Nah, ya ada reward. 200 juta kalau nggak salah. Meningkat dari. Mobilnya turun, prestasi turun lah. Turun juga. Jadi desa IDM ini biasanya kalau ke IDM ini harus berjuang. Betul. Ya. Selama ini IDM itu hanya di semacam stagnan, mengerjakan tugas-tugas rutin begitu ya urusan. Iya. Tapi desa dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif ya Pak. Kan desa itu otonom, mereka berhak mengurus mereka sendiri. Jangan selalu tergantung pada kabupaten. Iya betul. Diberikan dana itu diolah. Dan juga saya gembira nih Bu Nelly, staf kita di desa itu luar biasa. Peralatannya juga, sudah, saya juga tinggal mereka tadi mentalitas mereka kan, dengan saya bilang dengan gaji yang sedikit harus maksimal. Anda bekerja itu jangan hanya untuk dunia Anda. Kalau dunia dapat gaji, dapat tunjangan, desa maju selesai. Tapi untuk akhirat desa maju, masyarakat sejahtera, pian dapat amal jariah. Iya, dan juga rewardnya adalah ini janji Allah bila kita bermanfaat bagi manusia. Amal jariah loh, Bu. Iya, betul. Kita nih misalnya kepala desa nih, dengan BPD berpikir dengan apa membangun jalan desa. Apabila jalan desa itu bagus, dilewati petani, ngangkut hasil mereka, itu adalah amal jariah. Betul. Karena ilmu mereka. Iya. Jadi amal jariah itu tidak hanya guru lah. Ilmu itu kita jangan sampai berpikir istilahnya hingga sini aja, karena kan aku ampis juga karena jangan sia-sia. Selama jadi apal itu adalah ladang amal. Iya, betul sekali. Itu adalah amal karena ada bukan hadis ya, ada kata-kata bijak, ad-dunya majratul akhirat. Dunia itu adalah ladang akhirat. Kayak begitu akhirat. Dunia itu jadi apapun profesi kita sebagai penyiar, sebagai pensiunan, sebagai pemain. Ini pemain musik juga harus. Betul. Pemain musik. Walaupun dikatakan musik haram, tidak haram saya bilang. Iya. Musik itu apabila orang itu merasa bahagia, terbantu, indah, itu jadi pemusik ini kau aja jadi wali. Intinya kayak itu Bu Nelly. Iya betul. Kita bisa berbuat baik dari potensi yang ada pada kita ya. Itulah innama amal biniyat tergantung niat. Kalau kita niat membangun bangsa, membangun daerah, membangun desa karena Allah, insya Allah, lillahi ta'ala itu yang penting. Dengan lillahi ta'ala dapat duit, mudah-mudahan ini. Jangan selalu menghitung dengan penghasilan gitu ya Pak. Mudah-mudahan kan digaji lagi naik lagi kan. Iya, amin. Di desa ini sudah naik nih tahun ini. Kita tinggi loh Bu, kalau siltap kita tinggi loh daripada yang lain, kita sudah 5 juta TKUMP-nya. Iya. Dibandingkan yang lain. Jadi saya bilang jangan sia-sia hidup ini. Ya kalau cuma berumur sampai 60 tahun di desa mendapatkan tunjangan saja yang kadang berapa itu desa maju habis bulan habis gaji untung dari anak bakal jadi pembakar toha jangan sia-sia pembakar toha pensiun tapi ada ribet dari Allah biar membangun desa ada satu kebanggaan ya Pak yang bila desa yang maju masa sejahtera itu pembakar itu dapat tersendiri itu. Betul. Apakah ada pengawasan juga Pak dari BPD terkait pemimpinan desa ini Pak? Kalau mungkin sinergi dengan inspektorat kita kan pembina nih kita pembina kalau binwasnya kan camat dan inspektorat itu ada itu ranah mereka kalau kita terus membina kalau kita ini membiasa aja. Nah kalau camat itu ada kewenangan binwas mereka langsung mengawasi terutama inspektorat. Dan saya juga saya menangis Bu ketika ada kepala desa yang ikut saya itu saya menangis sama Pak Bupati sedih Pak Bupati. Betul Pak betul kita hampir semua itu kita merasa sedih. Artinya ketika bagaimana pola pembinaan kita kok sampai begitu ternyata mentalitas karena bagaimanapun juga ya ketika ada satu desa atau aparat desa yang terkena masalah itu bukan hanya PMD yang menjadi beban tapi kita semua karena kewajiban kita nih Pak untuk berkoordinasi bersinergi tadi ya seperti itu ya mudah-mudahan lah kita untuk ke depan kita tidak bermain persoalan tersebut. Ini Pak ada keteman di 9292 yang bertanya nih Pak, anggaran desa yang besar katanya, tetapi ada beberapa poin, beberapa anggaran yang biasanya terserapnya sedikit ya Pak, seperti misalnya kayak pemberdayaan keluarga, kemudian dana pemuda ya dan lain-lain yang sedikit ya seperti itu Pak. Nah bagaimana nih Pak penjelasannya? Ini kan ada mekanisme Bu musrembang desa. Nah di situ semua terlibat, semua menyampaikan. Oke. Nah
itu, maka di situ usul-usul itu, makanya ini perlu juga kita memerlukan aparat yang memang cerdas lah. Cerdas, betul. Ada skala prioritas. Iya betul. Kadang-kadang dia terabaikan balik kan prioritas. Nah, kadang-kadang makanya ini kan di sisi perencanaan juga ini di Banjarmasin ada Bintek, kawan-kawan bupati-bupati mereka dari Jakarta. Perencanaan pembangunan juga penting, Bu. Ketika kita merencanakan sebuah pembangunan, kalau hafal kan, kan perencanaan itu kan ada mikro makro ya. Jadi mana-mana yang tadi mungkin itu tersentuh saja, Bu. Mungkin pada saat musrembang tidak diusulkan, tapi tidak skala prioritas. Nah, makanya ini kan perlu kecerdasan lah dari kawan-kawan di lapangan. Bagaimana Sakira dengan dana yang lumayan itu bisa maksimal. Dan bagaimana juga perencanaan itu dapat diterima, begitu ya. Kadang-kadang seperti ini ya tadi perencanaan usulan, tapi tidak ada gambaran secara khususnya, sehingga tidak bisa diterima. Kegiatan copy paste. Kan dinamis nih. Memang sekarang ini desa lebih ke fisik, pembangunan fisik. Nah lebih banyak memang ke fisik, betul. Tidak itu saja kan kepebundaannya kayak bilang tadi harus ada dapat kewanitaan. PKK harus juga dapat porsi. Nah ini memang itu kadang-kadang mungkin terabaikan. Tapi saya pikir kita dengan dibantu pendamping desa, bagaimana ini kita perencanaan desa ini yang saat ini memang kita memang dulu ada kader perencanaan desa tapi sepertinya itu sudah tinggal nama sih. Nah ini tugas kami nih, bagaimana dari sisi perencanaan juga mereka lihat eksekusinya bisa. Jadi semua yang diharapkan masyarakat desa bisa. Ya istilahnya kalau kopang seberatan tapi bergantian bahasa itu skala prioritas. Namun ini memang kita mohon maklum tahun ini kan dana desa kan ada untuk ini pang BLT itu 40% jadi banyak seperti itu. Sehingga mungkin untuk hal-hal yang tidak prioritas disampaikan. Mudah-mudahan ini kan Pak Jokowi sudah pada kelonggaran ini masker nih. Mudah-mudahan ini pertanda COVID sudah istilahnya tidak merajalela lagi, jadi virus biasa. Jadi endemis sedikit memudahkan ya Pak ruang gerak kita begitu. Dana desa kembali ke asal, bahwa murni untuk kalau itu 40% itu dengan untuk membangun desa itu luar biasa. Kita tunggu tahun depan, Bu. Kebijakan pemerintah pusat. Amin. Oke, satu lagi Pak, ini mohon izin katanya bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan kegiatan dari anggaran dana desa. Nah, itu di Musrembang tadi. Ikut Musrembang perencanaan. Bikin proposal. Nah itu tadi ya Pak, masukkan di dalam Musrembang ya. Musrembang. Bikin proposal. Proposalnya yang jelas begitu Pak ya, jelas rinci. Ketika Musrembang itu bisa berargumen lah. Memang itu penting. Artinya sekedar ngomong aja kan nggak bisa ya Pak ya. Ada argumennya, ada data, ada fakta. Jadi memang sebetulnya perencanaan dari bawah ini. Musrembang pasti, saya kan mantan camat, Bu. Tapi kalau Musrembang desa itu saya tahu pasti. Persis ya. Setelah Musrembang saya cek. Saya cek itu yang mana-mana dibangun. Dan kebenarannya begitu ya Pak. Saya camat yang hakun uyuh hasil Musrembang nanti bawa ke kecamatan. Ulun kawal sampai ke PU, sampai jadi hasil. Ulun sedikit waktu jadi camat tuh model akun jeboyo, karena kalau dikawal hilang tengah jalan. Paket lah. Jadi ulun waktu jadi itu juga kadang-kadang yang dikeluhkan ya oleh masyarakat. Satu desa itu jalan banyak 3 aja jualan, tapi 3 gol ya kok. Kadang-kadang malah 100 usulan. Soalnya udah disetujui 2 butik aja. Nah jadi intinya camat juga ini harus. Nah ini ada istilah kepala desa yang ada dulu ulun pembakar lisit sepatu kebanyakan ke PU-nya hari-hari ke PU, tapi bagus juga nya harus kayak itu jadi ada dikawal lah. Betul. Tolong mekanisme ini kan Desember nih Musrembang desa, berbagai kegiatan ikut di sana, manfaatkan Jadi itu wajib tuh Musrembang desa tuh wajib. Ada kawa yang langsung copy paste apa beda segala kawa harus Musrembang. Cuma apakah orangnya hadir? Itu aja lagi. Tapi kalau depan biasa lebih di diaman. Pasti diundang semua Sarwan dia bela. Ulun
ini tadi memang betul sisi perencanaan kita perlu benahi. Iya betul. Ini tugas PMD lah. Di perencanaan ini memang susah sekali ya, sekali karena sebenarnya perencanaan ini kunci awal ya Pak ya. Iya. Kayak yang namanya kader perencanaan desa itu perlu kita inikan lagi. Kan kayak dari perlu kita tingkatkan ya kapasitasnya. Nama nih. Nanti dengan Pak Andreas ini perencanaan bagaimana desa ini kembali kita ada kader perencana. Tapi ilmu perencanaan itu ulang jangan paham planologi kan, tapi planologi ala desa. Iya. Ya kalau jadi merencanakan jangan apa. Iya. Dan merencanakan harus disertai dengan data dan fakta. Kemudian juga perencanaan memang merupakan kebutuhan ya bukan keinginan begitu. Kadang-kadang kan kita hanya keinginan, ingin ini. Menyesuaikan potensi gitu ya. Iya. Dibutuhkan. Beda. Memang orang banyak keinginan tapi kebutuhan. Bukan jadi skala prioritas. Ini PR kami. Ini luar biasa. PR kami. Iya. Jadi bagi Anda tadi yang bertanya ya mengenai dana desa yang tidak terserap tadi sudah dijawab oleh Pak Bambang, Pak Kadis PMD. Kemudian juga bagaimana mendapatkan dana desa dari kegiatan dana desa tadi juga sudah jelas ya. Seperti itu. Nah mungkin iya kalau berbicara masalah desa kayaknya memang sangat luas, sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat. Bersentuhan sekali dengan masyarakat ya, banyak hal yang memang harus ditangani oleh PMD. Tapi PMD sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi tidak bisa bekerja sendiri. Ya harus ada sinergitas, kerjasama, dukungan dan lain-lain dari dari SKPD, dari lembaga lain dan khususnya juga dari masyarakat ya Pak ya. Dari masyarakat. Nah kalaupun saat ini ada beberapa mungkin kendala-kendala atau hal-hal yang masih di bawah standar dianggap masyarakat masih belum berkembang atau apa gitu, itulah yang akan menjadi PR kita ke depan gitu ya Pak ya. Dinamika. Dinamika jadi PR kami itu. Bukan nasi tambah. PR. Karena bagi kami begawian itu adalah ladang amal. Iya betul. Makin banyak gawian makin banyak pahalanya. Betul sekali ya. Jadi komitmen itu yang penting ya. Di samping semangat kita untuk memajukan desa ya, komitmen dari dalam hati ya Pak. Iya. Bekerja dengan niat yang tulus ya. Himbung bila desa ini bagus, himbung. Betul sekali. Desa lu bagus. Betul Pak. Himbungnya. Apalagi kalau misalnya sesuatu itu pada saat kita ikut terlibat begitu Pak ya. Ikut mensukseskan. Kalau ingin melihat bupati mencangkul hadir di Manunggal. Tapi malam lah. Bupati mengangkat pasir. Nah, itu bupati. Hadir Manunggal. Betul sekali. Oke. Mana ada bupati yang mau mencangkul? Itu Pak Bupati menabas rumput. Pak Bupati kita. Memang luar biasa pimpinan kita ya Pak Bupati, memang luar biasa. Melihat ikut Manunggal. Kalau pas saat Manunggal memang benar-benar beliau menyatu dengan rakyat. Menyatu dengan rakyat. Jadi beliau menanggalkan menanggalkan titel sebagai bupati gitu ya. Sehingga ikut membaur dengan masyarakat mengangkat tanah yang kata bahasa itu manunggaling kaulolon gusti kaulon itu pimpinan kan. Masyarakat dan gusti dan pimpinan harus manunggal. Itu namanya manunggal. Jadi memang benar-benar rumit dan luas ya. Apa yang dikerjakan ya, apa yang diprogramkan oleh Dinas PMD ya Kabupaten Tanah Laut. Namun dalam hal ini masih ada waktu ya? Closing statement mungkin nanti Pak. Sepertinya sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung nih Pak. Karena tadi seperti yang disampaikan ya, begitu luasnya ruang lingkup dan tupoksinya PMD ini ya. Mungkin kita akan berjumpa lagi nanti Pak untuk membahas pada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Dan untuk bincang-bincang kita hari ini sampai di sini ya. Terakhir Pak, silahkan ada statement closing mungkin Pak. Betul. Silahkan. Membangun desa tidak hanya tugas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, tapi tugas kita semua, terutama masyarakat desa. Jangan jadi objek, mereka harus jadi pelaku. Nah, jadi saya tekankan membangun desa ini adalah luar biasa. Apabila masyarakat sejahtera, ini adalah secara spiritualisme itu amal jariah bagi kita. Sehingga saya pesan kawan-kawan di desa, perangkat, BPD semuanya, jadikanlah rutinitas bermakna spiritualitas. Jadikanlah apa yang engkau kerjakan untuk desa itu bermakna ibadah. Insya Allah kita dapat lahir batin. Zahirnya dapat
tunjangan, siltap dan tunjangan, dapat pujian dari Pak Bupati, dapat pujian dari masyarakat, dapat kepuasan batin sendiri gitu Pak secara ya. spiritualisme dapat anggukan spiritualisme apa? Anggukan agung ridho ilahi. Karena membangun desa itu ikhlas. Iya betul. Kadangnya mengharap gaji, kalau mengharap gaji sedikit gajinya. Iya. Banyak anak ambil jadi perangkat, tapi karena mereka mengharap ridho ilahi, anggukan universal, inilah yang semar kita membangun desa itu adalah membangun harkat dan derajat masyarakat desa, dan ini perlu waktu Pak. Kita yakin Pak desa kita ini lambat laun akan mandiri. Perlahan namun pasti ya Pak ya. Karena duitnya luar biasa digelontorkan. Betul sekali. Tergantung bagaimana komponen di desa itu, SDM yang di desa itu bekerja sama semua. Pemudanya, wanitanya, perangkatnya semua bekerja sama. Jangan sampai ini klasik nih BPD sama kepala desa dong, itu tidak, itu zaman wow itu. Sekarang bagaimana sama-sama membangun, duduk bersama BPD, desa, masyarakat. Tentunya saya harapkan dukungan seluruh masyarakat, beri masuk kepala desa, tapi juga tolong juga kepala desa juga dilihat juga kinerjanya. Ini tugas BPD ini. Jadi masyarakat intinya peran serta masyarakat. Kita juga dari pemerintah kabupaten juga tidak tinggal diam, kita membina desa dengan segala yang diberikan pimpinan, kita lakukan semaksimal mungkin. Dan bagi kami desa maju adalah kebahagiaan yang luar biasa, mengalahkan duit. Betul sekali. Nah itu kebahagiaan luar biasa. Dan itu tidak akan ada habis-habisnya ya Pak ya. Iya, kalau duit kan ada habisnya nih. Ini baik. Itulah ke mall belanjakan habis. Dan ulun dia kalau kita sudah meninggal, kita beli malakal maut. Nah, apa yang kamu bilang apanya itu gampang. Nah, ini kisahnya aja malah. Ini tanya kalau manusia kan. Apa yang kamu bilang dia? Betul. Jadi kantor. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita walaupun memang banyak masalah Bu, banyak kekurangan. Kami akui banyak kekurangan. Banyak kekurangan karena memang luas tadi ya lingkupnya. Saya ini sinergi dengan kawan-kawan pendamping, dengan SKPD juga kita mulai kita anukan soliditas sinergi ya. Cuma itu kan perlu waktu Bu, tidak bisa ngobrol. Tapi juga dukungan dana yang memadai. Tapi yang penting semangat Bu. Semangat dulu. Semangat dulu. Niat juga ya. Artinya membangun desa itu bagi kami adalah tiket menuju surga. Nah ini Pak yang yang perlu ditanamkan ya. Kalau bila kita tuh membangun desa, itu bermanfaat bagi desa, kita berjuang Pak. Betul. Sehingga artinya kalau masalah anggaran itu nomor 2 begitu. Nomor 2. Yang penting semangat kita. Bicara anggaran kita juga tidak. Jangan sampai ketika ini karena anggarannya Pak. Artinya kan menaruh anggaran ini di ranking pertama begitu ya. Sehingga ketika tidak ada anggaran kita stagnan gitu, tidak bisa melangkah kemana-mana begitu. Artinya tidak segalanya, anggaran bukan segalanya. Yang penting semangat kita membangun desa. Betul. Insya Allah 130 desa kita akan maju. Amin. Iya, secara bertahap ya. Insya Allah. Baik.